saya Syifa Hanifah. Saya mahasiswi jurusan Hukum Keluarga semester 6 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suskaryau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang status advokat yang meliputi pengertian dan penjelasan tentang status advokat, peran yuridis dari advokat, kewenangan advokat, dan officium nobile. Nah, kita mulai dari pengertian advokat dan status advokat. Apa sih advokat itu? Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah suatu profesi di mana ia memberikan jasa ataupun bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, di mana persyaratannya tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk advokat dalam pengertian secara umumnya, advokat adalah hampir sama pengertiannya dengan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat adalah profesi yang memberikan jasa bantuan hukum kepada klien, di mana ia memberikan konsultasi-konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi, orang yang memberikan konsultasi hukum ataupun bantuan hukum, jasa hukum, maka ia dapat disebut dengan advokat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran yuridis profesi advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum ataupun jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, kebutuhan si klien akan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya, maka diperlukanlah jasa si advokat untuk menyelesaikan proses-proses hukum yang dijalani oleh si klien baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Fungsi advokatnya apa sih? Nah, fungsi advokat ini adalah untuk menyelesaikan perkara di mana klien itu harus melindungi hak-haknya secara hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dijalani si klien. Ketentuan pasal 5 ayat 1 memberikan kepada advokat yaitu status yang sama ataupun kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, polisi, dan lain sebagainya ataupun disebut juga dengan caturwangsa. Nah, dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat ini, advokat adalah suatu penegak hukum ataupun suatu perkumpulan penegak hukum yang mandiri dan bebas, di mana harus sesuai dengan Undang-Undang Advokat yang bertujuan untuk meningkatkan profesi advokat. Advokat ini bukan hanya berjalan di bidang litigasi ataupun pengadilan, tetapi juga berjalan di sektor masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena hukum itu ada di mana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Peran advokat ini sangat penting untuk membantu penegakan keadilan dan penegak hukum, karena advokat ini dapat terjun ke dalam hukum apapun, baik itu hukum pidana, hukum perdata, tata usaha negara, hukum tata negara. Nah, hal yang demikian itulah yang membuat peran advokasi itu sangat penting dalam proses penegakan hukum dan penegakan keadilan. Dapat dilihat dari tugas dan wewenang advokat menurut perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu advokat memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum kepada narapidana ataupun terdakwa dan tahanan selama masa pembuktian ataupun pemeriksaan. Nah, dalam hal ini dikhususkan advokasi itu untuk memberikan bantuan hukum kepada narapidana ataupun terdakwa yang dikenai hukuman mati ataupun hukuman 15 tahun penjara. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu advokat berfungsi ataupun bertugas untuk memberikan jasa hukum ataupun bantuan hukum kepada kliennya, ataupun advokat ini bertugas untuk memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Dan advokat itu wajib menjaga rahasia antara sang advokat dan si klien karena adanya hubungan profesi. Wewenang advokat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang pertama adalah advokat berwenang untuk berpendapat ataupun menyampaikan pernyataan selama perkara di dalam sidang peradilan. Yang kedua, advokat itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam membela sidang perkara.
Dan yang ketiga, advokat itu harus dapat memperoleh informasi ataupun data secara pribadi yang dapat mendukung bukti-bukti selama perkara ataupun sidang itu berlangsung untuk membela si klien. Secara garis besar, fungsi dan peran dari advokat itu sendiri yang pertama adalah memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan kode etik advokat, memegang teguh sumpah advokat, melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik advokat, dan selanjutnya ada tidak menyalahgunakan wewenang dan pengetahuan yang dapat merugikan masyarakat, dan yang selanjutnya ada melaksanakan bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan perkara dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak dapat memperjuangkan hak ataupun keadilannya karena mereka tidak mampu. Selanjutnya ada officium nobile ataupun profesi yang mulia dan terhormat. Nah, advokasi ini adalah profesi yang tertua yang ada di Indonesia. Dan perjalanan karir dari advokat ini disebut dengan officium nobile atau profesi yang mulia dan terhormat. Pemberian nama officium nobile ini diberikan oleh penguasa untuk menjalankan hak-hak dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Jasa-jasa yang dapat diberikan oleh advokat itu sendiri adalah yang pertama, pemberian nasihat secara tulisan maupun lisan yang diberikan kepada klien dalam menyelesaikan perkara-perkara yang telah diselesaikan oleh si advokat. Yang kedua, ada penanggulangan ataupun penyelesaian perkara secara mediasi dan negosiasi. Lalu yang ketiga adalah membantu klien di pengadilan baik secara hukum pidana, perdata, hukum tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi. Sebagai profesi yang terhormat ataupun officium nobile, advokat ini dia dilindungi oleh hukum dan kode etik, di mana sesuai dengan pernyataan di dalam Kode Etik Advokat Indonesia ataupun KAI di dalam pasal 3 huruf G yang menyatakan bahwa advokat wajib ataupun harus menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat ataupun officium nobile. Kemudian di pasal 8 huruf A dinyatakan kembali ataupun ditegaskan kembali bahwa profesi advokat ini adalah profesi yang mulia dan terhormat, di mana dalam menjalankan profesinya ia sejajar dengan jaksa dan hakim, dan dalam menjalankan profesinya tersebut ia dilindungi oleh hukum, undang-undang, dan kode etik yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.